warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisinta Fitria dengan NIM 1904394. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dari perusahaan yang mencakup kepemimpinan, pengarahan, dan pengadministrasian seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi, manajemen perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota perusahaan untuk mencapai sasaran ataupun target dari bisnis yang sedang dinaunginya. Dengan aktivitas-aktivitas yang sistematis, dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan apakah kinerja perusahaan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan ataupun tidak. Baik, yang selanjutnya ada tujuan manajemen perusahaan. Jadi adanya manajemen dalam sebuah perusahaan itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, membuat rencana perusahaan. Yang kedua, menyusun kegiatan perusahaan. Yang ketiga, memimpin setiap kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, ada mengawasi setiap kegiatan perusahaan. Jadi, adanya seorang manajer dalam sebuah perusahaan itu, yang pertama, itu untuk membuat rencana perusahaan, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi dengan adanya manajer, bisa dipastikan rencana perusahaan tersebut dapat tersusun secara sistematis. Yang kedua ada membuat atau menyusun kegiatan perusahaan. Jadi setelah rencana perusahaan itu ditetapkan, seorang manajer itu harus menentukan kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk merealisasikan semua rencana yang telah ditetapkannya. Yang ketiga ada memimpin setiap kegiatan perusahaan. Jadi setelah rencana ditetapkan, seorang manajer itu harus memimpin dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan semua kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan semua rencana perusahaan tersebut. Yang terakhir ada mengawasi setiap kegiatan perusahaan. Jadi seorang manajer itu selain memimpin juga mengawasi apakah rencana kegiatan yang telah ditetapkan tersebut berjalan dengan semestinya dan apakah telah mencapai tujuan yang diharapkan ataupun tidak. Baik, yang selanjutnya ada fungsi manajemen perusahaan. Nah, fungsi manajemen perusahaan itu ada 4. Yang pertama ada merencanakan atau planning, di mana perencanaan ini merupakan tugas utama seorang manajer. Karena sebelum kita mengorganisir, sebuah perusahaan itu harus sudah memiliki rencana terlebih dahulu. Perencanaan ini meliputi penetapan jumlah sumber daya manusia atau personalia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu penetapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap unit perusahaan. Nah, perencanaan ini dalam setiap tingkat manajemen itu berbeda. Contohnya, tingkat manajemen puncak itu merencanakan dalam jangka waktu 5-10 tahun, ya di mana itu termasuk perencanaan jangka panjang. Sedangkan manajemen menengah dan manajemen bawah itu berjalan sesuai dengan arahan dari manajemen puncak. Nah, adapun tujuan adanya perencanaan ini adalah untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi sebuah perusahaan. Terus yang kedua selanjutnya yaitu ada fungsi menyusun atau organizing. Nah, dalam fungsi ini seorang manajer itu bertujuan untuk menentukan sumber daya manusia dan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Organizing ini berhubungan dengan mengumpulkan dan menempatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mengatur hubungan antar unsur organisasi. Yang ketiga yaitu memimpin atau leading. Nah, seorang manajer itu harus mampu mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk bekerja dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terus yang selanjutnya yang terakhir ada fungsi mengawasi atau controlling. Dalam fungsi ini, seorang manajer
harus mengawasi kinerja bawahannya dan keberjalanan perusahaan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk agar perusahaan tersebut berjalan di alur yang tepat. Misalnya, setiap 8 jam kerja penuh, perusahaan tersebut harus menghasilkan 200 potong pakaian. Itu contohnya. Selain itu, fungsi pengawasan ini juga berperan dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Saya Eka Gita Gustiani dengan NIM 1904940 akan menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama yaitu top manajemen. Top manajemen atau biasa disebut dengan manajemen puncak harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara menyeluruh agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Top manajemen terdiri atas Dewan Direktur atau Eksekutif, Presiden Direktur, Direktur, Kepala Perwakilan, dan Kepala Divisi. Tugas dari top manajemen yaitu menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, dan mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. Yang kedua ada middle management. Middle management menjadi penghubung antara top management dengan first line management. Middle management tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya atau bisa juga karyawan operasional. Contohnya seperti manajemen cabang, kepala pengawas, kepala departemen, dan kepala bagian. Yang ketiga, ada first line management atau manajemen lini pertama. First line management harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. First line management berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Contohnya seperti mandor dalam pabrik dan tenaga administrasi dalam kantor yang besar. Contoh kegiatan yang dilakukan first line management yaitu mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral karyawan, dan menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keahlian-keahlian manajemen. Yang pertama ada technical skill atau keahlian teknis, adalah keahlian yang sangat diperlukan untuk menjalankan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, membuat layout perusahaan, mendesain bangunan, keterampilan dalam penggunaan alat-alat, dan lain sebagainya. Keahlian teknis sangat diperlukan oleh manajemen tingkat pertama karena di tingkat ini mereka seringkali terlibat secara langsung dengan pekerjaan yang berkaitan dengan teknis. Lalu yang kedua ada keahlian kemanusiaan atau human skill, adalah keahlian dalam memahami serta melakukan interaksi dengan berbagai tipe orang yang ada di dalam masyarakat. Contohnya seperti keahlian dalam berorganisasi, meyakinkan orang lain, dan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Komunikasi persuasif harus selalu diciptakan oleh seorang manajer kepada bawahan yang dipimpinnya. Selain itu, manajer dan bawahan perlu berinteraksi di luar wilayah jam kerja, karena hal itu akan menambah keharmonisan, saling terbuka, dan karyawan akan merasa dihargai. Yang ketiga ada keahlian konseptual atau conceptual skill, adalah kemampuan dalam mengkoordinir dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Mereka harus berpikir sistematis, abstrak, termasuk di dalamnya adalah mendiagnosa serta menganalisis berbagai masalah dalam berbagai situasi yang berbeda. Bahkan ini merupakan keahlian dalam memprediksi di masa yang akan datang. Keahlian ini sangat penting untuk manajer tingkat puncak, karena manajer tingkat puncak harus memiliki keterampilan yang berkaitan dengan menciptakan ide, gagasan, dan konsep demi kemajuan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Yusuf Kairunisa dengan NIM 1904438 akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai pengelolaan manajemen perusahaan. Yang pertama ada manajemen produksi. Manajemen produksi berperan mengatur, mengkoordinir
dan memanajemen faktor-faktor produksi itu sendiri, mulai dari proses pembuatannya sampai dengan proses produksinya. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan berperan mengatur keluar masuknya dana ke perusahaan dan bertujuan meminimalisir kerugian serta meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga, ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berperan memastikan produk yang kita hasilkan sampai kepada tangan konsumen dengan baik, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan serta meningkatkan keuntungan juga tentunya. Yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini berperan menghasilkan karyawan yang berkualitas bagi perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada human research. Di perusahaan, human research biasa dikenal sebagai HRD, yang tugasnya menilai dan memberi saran terhadap sumber daya manusia yang akan bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, ada credit risk. Credit risk ini perannya yaitu melindungi dan memberi pengawasan terhadap aset perusahaan serta memegang informasi lengkap mengenai perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, corporate treasury. Tugasnya yaitu mengelola perusahaan. Yang keempat, ada compliance, yaitu bertugas mengidentifikasi dan memberi bimbingan terhadap pelanggaran aturan serta mendesain ulang aturan yang efektif untuk mendukung komitmen perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, ada firm risk management. Tugasnya yakni fokus dalam perkembangan manajemen risiko perusahaan tersebut. Yang keenam, ada firm strategy and execution. Tugasnya membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, ada finance. Finance di sini yakni bagian keuangan, bertugas mengatur keuangan perusahaan, baik itu dana masuk maupun dana keluar, serta melaporkan keuangan yang terjadi di perusahaan kepada pimpinan perusahaan. Selanjutnya ada internal audit. Internal audit di sini bertugas memberikan tinjauan independen dari kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem tata kelola proses perusahaan. Yang kesembilan, ada market risk, yakni mengelola semua exposure resiko pasar dalam kegiatan bisnis perusahaan. Yang terakhir, operational risk, merupakan divisi dari sebuah perusahaan yang bertugas menjalin kerjasama dengan unit bisnis lain dan kelompok kontrol guna membantu memastikan perusahaan memiliki program yang transparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Iramudia dengan NIM 1904460. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kecurangan atau biasa disebut dengan fraud. Jadi fraud ini adalah sebuah kriminal yang biasanya dilakukan oleh satu atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadinya gitu. Baik itu secara langsung ataupun dengan cara merugikan pihak lain. Bahkan ada salah satu lembaga yang aktif dan sering menjadi rujukan dalam mengatasi fraud, yaitu Association of Certified Fraud Examination atau ACV yang berbasis di Amerika Serikat. Membagi fraud itu menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu Financial Statement Fraud atau disebut juga dengan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya terjadi apabila seseorang akuntannya gitu memanipulasi laporan keuangannya gitu, baik secara sengaja maupun oleh manajemennya gitu, untuk membuat kesalahan secara sengaja gitu untuk ditariklah si uang perusahaannya ke rekeningnya atau gimana gitu. Terus yang kedua, ada lagi disebut asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di perusahaan gitu yang berwenang, yang mana mereka menggunakan aset perusahaan bukan pada wadahnya gitu, bukan untuk perusahaan itu, tapi untuk
kepentingannya pribadi gitu. Misalkan dikasih uang untuk beli peralatan perusahaan gitu, dia malah pakai buat beli baju atau keperluan pribadinya gitu. Terus yang terakhir ada juga yang kalian pasti tahu, pasti korupsi. Ini mah korupsi adalah kita tahulah korupsi tindakan memperkaya diri sendiri gitu dan merugikan orang lain gitu atau instansi atau lembaga gitu. Kecurangan ini tuh bisa aja dalam bentuk suap, pemerasan maupun pemberian secara ilegal gitu. Kepentingan korupsi ini biasanya ya untuk keuntungan pribadinya gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tips-tips untuk menghindari fraud atau kecurangan dalam perusahaan itu sendiri. Kita tahu gitu, mungkin ada banyak tips yang bisa dilakukan atau diterapkan di perusahaan. Setidaknya saya kasih tahu 3 tips dan triknya gitu. Yang pertama adalah menggunakan software yang akuntabel gitu. Sebab saat ini kan kita tahu banyak startup dan produsen perangkat lunak yang mendesain produk untuk istilahnya akuntansi gitu dan manajemen data gitu. Yang mana dengan adanya software seperti ini itu dapat menjamin dan membantu perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaannya gitu. Sebab banyak kasus terjadi kebocoran data dari perusahaan itu tersendiri gitu, sehingga ya terjadilah kecurangan itu gitu, dimanfaatkan datanya dan sebagainya gitu. Terus yang kedua ada memperketat pelaksanaan SOP. Kita tahu kan SOP perusahaan itu dibuat untuk menjamin perusahaan menjalankan pekerjaannya dengan baik gitu, para karyawannya maksudnya. Apabila semuanya sesuai dengan SOP gitu, maka perusahaan akan berjalan optimal gitu. Tapi nggak jarang kan banyak pegawainya gitu yang nggak menjalankan SOP karena kita tahu gitu mereka dikejar target lah dan berbagai hal yang membuat mereka mengabaikan SOP itu gitu. Tapi dengan dijalankan SOP-nya ini dengan baik gitu, di upgrade lagi gitu SOP-nya agar lebih efektif dan efisien juga terhadap pegawainya, ini bisa jadi solusi gitu agar tidak jadi kecurangan buat pegawainya gitu dan disiplin dalam bekerja gitu. Terus yang ketiga mungkin kalau misalkan software gak berhasil, terus juga SOP masih belum berhasil dan gagal, mungkin ini jalan terakhir gitu, yaitu menciptakan kultur perusahaan yang baik gitu. Karena kita tahu dengan adanya kultur perusahaan yang baik, maka pegawai pun akan merasa bernilai dan memiliki moral yang tinggi gitu terhadap perusahaan itu sendiri, sehingga tidak akan ada yang namanya kecurangan atau fraud itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sukma Hermawan dengan NIM 1904939. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus manajemen perusahaan yang buruk. Di sini kelompok kami memilih kasus Jiwasraya, di mana kasus Jiwasraya ini telah merugikan negara lebih dari 13 triliun dikarenakan pengelolaan manajemen yang buruk. Wow. Baik, saya akan menjelaskan dulu kronologis dari kasus Jiwasraya ini. Nah, jadi PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang tertua dan terbesar di Indonesia. Jadi perusahaannya perusahaan BUMN. Pada tahun 2018 di bulan Oktober, Jiwasraya telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar di tahun 2018. Dan di tahun 2020 gagal bayar ini mencapai 13 triliun rupiah. Ini diakibatkan karena buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu JS Saving Plan. JS Saving Plan adalah produk milik
Jiwasraya yang menjanjikan imbalan hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Nah, di sisi lain, Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di instrumen-instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap. Nah, perlu diketahui bahwa polis adalah bukti perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Jadi nasabah dijanjikan fixed return dari penggunaan jasa Jiwasraya yaitu JS Saving Plan. Nah, ternyata dan masalahnya muncul ketika ada laporan keuangan Jiwasraya yang tidak mencerminkan angka yang wajar. Nah, kasus ini dimulai sebenarnya di tahun 2002, namun baru diperdalam lagi oleh BPK, Badan Pengelola Keuangan Negara, di tahun 2011 hingga di akhir tahun 2019. Di tahun 2018 ketika Direktur Perusahaan Jiwasraya menjelaskan penyebab keuangan terganggu. Yang pertama adalah kesalahan pembentukan harga produk dari saving plan atau produk yang dibuat oleh Jiwasraya. Yang kedua, lemahnya prinsip kehati-hatian dari Jiwasraya. Ketiga, adanya rekayasa harga saham. Keempat, tekanan likuiditas dari produk saving plan. Nah, jadi kasus ini sebenarnya kasus yang melibatkan saham dan juga langsung kepada negara. Nah, pada tahun 2019 di bulan Desember, Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya dengan indikasi korupsi direksi lama, 13 manajer investasi dan mafia pasar modal dengan kerugian negara mencapai 13,7 triliun. Jadi di tahun 2019 kasus Jiwasraya ini sudah dipegang oleh Kejaksaan Agung dan menemukan indikasi adanya korupsi atau manajemen yang berlaku curang gitu. Nah, hasil dari penyelidikan tersebut dan pada akhirnya ditemukan kerugian negara sampai 13,7 triliun. Nah, kerugian ini yang dirugikan bukan hanya negara namun juga nasabah dari Jiwasraya yang menggunakan produk tadi. Nah, kesimpulan dari kasus ini, yang pertama kesimpulan dari kasus ini terlihat tidak maksimalnya manajemen perusahaan, di mana yang pertama, perencanaan dan penyusunan kegiatan perusahaan yang tidak hati-hati. Kedua, pemimpin manajemen yang salah mengambil keputusan. Dan ketiga, pengawasan manajemen yang kurang, sehingga perusahaan mengalami defisit dan juga kerugian seperti itu. Itulah salah satu contoh dari manajemen perusahaan yang buruk, di mana akan merugikan banyak pihak, mulai dari pemilik perusahaan, nasabah, bahkan negara apabila perusahaan ini langsung berhubungan dengan negara. Contohnya adalah Jiwasraya ini yang merupakan perusahaan BUMN. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai contoh kasus dari Jiwasraya. Terima kasih.